Pak. Pagi Sama Bapak sinten? Pak Sarwanto. Oh, nggih Pak Sarwanto. Niki enten keluhan apa, Pak? Sesek Bu. Sesek. Ya, sudah berapa lama? Nggih, kalau minggu nggih lampung. 2 minggu lebih ya. Oke. Apakah ada batuk yang lama juga? Nah, gini ku paling minggu lampung ku kula watuke. Batuk kering atau berdahak, Pak? Nggih, wonten riak nika lho Bu. Oh, ada riaknya. Rasanya bisa mengeluarkan dahak enggak? Yo saged ning nggih angel niku Susah ya. Oke. Tadi di depan sudah ditensi ya, Pak? Ampun. Oke. Ini tadi di depan tensinya 130/80 masih bagus ya. Terus sudah dicek gula juga, gulanya masih bagus. Kolesterolnya ya Pak yang sudah mulai harus diwanti-wanti ya, karena lebih dari 190. Tapi belum perlu obat dulu, yang penting sudah mulai dikurangi gorengan, jeroan, santan, ngoten ya Pak. Terus ini tadi memang dicek nafasnya memang lebih dari normal Pak. Harusnya normalnya 12-20 kali per menit. Ini tadi jenengan 24 kali per menit. Gitu. Sebelum 2 minggu ini memang sudah pernah sesek atau batuk juga? Nggih pernah Bu. Oh betul. Ada keringat dingin malam hari gitu enggak Pak? Nggih, kadang-kadang wonten. Kadang-kadang ya. Ada penurunan berat badan? Nggih, mau ditimbang niku namung pinten nggih Bu? 45. Oh 45 ya. Sebelumnya berapa Pak kurang lebih? Nggih. Nggih kula niku mboten tau ngukur tapi nggih jan kuru kula niku. Oh, tapi ini sudah lebih turun lagi, badannya lebih susut ya. Nggih. Terus ada kebiasaan merokok mboten? Oh, nggih niku nggih. Merokoknya kenceng? Nggih, lah pripun malah nek nguli niku nggih ngaten niku Oh, nggih. Berapa bungkus Pak kira-kira? Waduh, nek niku kula niku nggih. Nggih, seminggu nggih setunggal bungkus nggih. Seminggu sebungkus berarti setahun bisa lebih dari 30 bungkus ya Pak ya? Oh iya, oke. Ini tadi usianya Bapak 45 tahun ya. Nggih. Ini laki-laki. Terus habis itu nek jalan agak jauh atau cepet gitu sok sesek gitu. Nggih. Oke. Terus ada dahaknya juga ya. Nggih. Terus kadang itu sok ya batuk-batuk gitu walaupun nggak lagi flu gitu. Nggih lah. Nek ngerokok niku nggih ngoten niku Oh, nggih. Oke, terus dulu sudah pernah cek pemeriksaan paru gitu belum Pak? Dereng nate nggih. Niki kan tenan nggih kula kuru niki lho. Oh, nggih. Kata sing ngelokke kok kan kuru. Dari keluarga dari waya penyakit tertentu gitu enggak Pak? Dari orang tua atau kakek nenek? Nek bapak kula niku kanker prostat apa nggih? Oh, nggih. Obatnya nggih teng mriki nyuwun rujukan. Oh, nyuwun rujukan teng mriki nggih. Kalau dari makannya Pak, doyan mboten ledahan? Nggih. Sik penting niku rokok arep ngopine. Ngopine kenceng ya? Oh, ngoten. Nggih. Nek mboten niku lemes. Oh, mending niku daripada maem Oh, niku lho. nggih. Baik Pak, ini nanti dari keluhannya nanti akan saya resepin obat. Tapi untuk istilahnya dari keseluruhannya mungkin saya mau memberikan saran mungkin ya Pak ya. Misalnya contohnya nggih pun dikurangi lem merokok. Kenapa? Karena selain bahan zat merokok yang kita hirup itu berbahaya, asapnya itu juga berbahaya untuk orang-orang sekitar. Faktor resikonya banyak Pak kalau jenengan merokok itu jadi penyakit paru kronis. Jadi misalnya sok sesek-sesek, ngoten iki curiganya ke sana. Terus nek merokok niku Bu, teng dalem niku kula nek ngerokok nggih wonten teh cilik. Itu juga tambah beresiko Bapak. Nanti putrane gampang kena nek istilahnya radang paru-paru basah gitu ya. Nah, itu harus sudah mulai diperbaiki. Terus ngopine itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena ada kadar di dalam kopi yang itu menyebabkan nanti tuh badan itu Pak. Tapi
jadi memang istirahatnya kan memang nggak ngantuk, jadi terasa seger terus. Terus habis itu dari makannya juga pagi kalau bisa tetap makan ya dengan memperbanyak protein, dikurangi manis, garam, lemak itu eh, eh, biar bisa apa namanya nanti kalau makan di sela-selanya itu nggak gampang lapar lah istilahnya. Kalau sarapan tuh malah utama. Terus habis itu dari ya nanti kalau dari makanan saya konsulkan ke bagian gizi mawon ya untuk memperbaiki itu. Kemudian dari faktor risiko keluarga, faktor risiko keluarga itu dari riwayat kanker, makanya ya paling enggak dulu lah paling enggak ya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Karena Bapak juga ada penurunan berat badan banyak. Terus kalau kanker prostat itu di laki-laki biasanya keluhannya ya di keluhan kencing lah, istilahnya gitu. Terus habis itu dari keluhan utamanya dulu Niki, sesak sama batuknya. Jadi ada screening ya Pak ya, ini namanya screening untuk tes penyakit paru yang kronis tadi saya sebutkan. Tadi hasilnya 7 ya, masuknya 7. Karena sudah 7, maka nanti saya ke spesialis paru untuk dicek spirometri ya. Selain itu nanti saya juga bawakan untuk tes darah ya Pak untuk screening TBC. Gitu. Karena ada penurunan berat badan, Bapak batuk sudah lama. Terus nanti biar dicek dahaknya, diambil dahak pagi bangun tidur, sama dahak malam sebelum tidur. Dahak niku riak niku. Nggih, mungkin didahakkan. Ngoten nggih Bapak, ada yang nggih, mungkin terus dikempalke mriki. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak? Nggih, ngoten niku mawon. Oh nggih, niki mungkin tindak gizi nggih Pak nggih. Oh nggih, niki kula dibetok. Nggih, oh nggih. Nggih, matur nuwun nggih Bu Nggih, Dokter. sami-sami. Selamat pagi, Pak. Ya, tadi sudah ini ya dari Polikemo dikirim ke sini ya saya lihat kasusnya. Ini dengan Pak siapa namanya? Pak Sarwanto. Oh iya Pak Sarwanto. Ini kan tadi di Polikemo itu dengan dirujuk ke Polikgizi karena ini ya berat badannya kurang, kemudian punya riwayat kanker ya, terus keluarga ada riwayat kanker, terus ini yang punya kebiasaan tidak apa-apa jadi begini Pak, kalau melihat dari faktor resiko penyakit tidak menular ada pada di jenengan ini agar tidak muncul penyakit kanker atau penyakit tidak menular lainnya seperti yang terjadi pada keluarga, itu dengan harus mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Jadi kalau di pesan umum gizi seimbang itu ada yang namanya syukuri nikmati anak sekarang makanan. Jadi nggak boleh cuma kopi aja, tetap harus makan. Jadi terutama kebiasaan baik sarapan di pagi hari. Jadi biasakan sarapan, biasakan konsumsi air putih yang cukup. Minimal 8 gelas besar atau 2,5 liter. Biasanya berapa kalori air putih? Jarang itu karena ngerokok karet kopi itu ya. Jadi sekarang mulai dibatasi ya rokok yang judulnya ngopi itu, karena itu bisa munculnya penyakit tidak menular. Dan terus kemudian karena dengan berat badannya 45 kilo dan tingginya 165 ini kan kurang Nah ini silahkan berbanyak makan makanan yang tinggi protein dan tinggi karbohidrat. Kalau tinggi protein itu contohnya ikan, daging, kemudian kalau yang tinggi karbohidrat itu nasi, jagung, singkong seperti itu. Nanti mungkin bisa kita jadwalkan untuk pertemuan atau nanti bisa saya kontak akan saya hubungkan berapa porsinya seperti itu.
Kemudian kalau ini kesabarannya sering berbeda. Oh ya, kalau bisa istirahat yang cukup ya minimal 7 jam lah kalau malam. Jadi ya, jadi ngopinya juga dikurangi juga. Iya, terus kemudian ini Pak. Nah, ini kalau untuk dengan itu kan nanti juga aktivitasnya saya pekerjaannya apa? Biar serabutan aku mau. Oh iya, jadi kalau misalnya untuk aktivitas fisik itu sebenarnya sudah ada ya, tinggal nanti concern untuk berhenti merokoknya gitu supaya tidak muncul. Terus kemudian nanti kan ini kan digunakan di screening tapi sudah diperiksa sama dokternya ya, nanti sudah diperiksa ada marah ke sering sesak ya, nah itu nanti harusnya sering periksa minimal sebulan sekali ya, nanti kita cek. Kemudian nanti kalau misalnya memang ada keluhan kemudian butuh diobati, nanti diobati sama dokter. Bila ada pertanyaan Cukup ngotot. oh iya, jadi kalau tidak ada mungkin itu saja. Nanti saya tuliskan beberapa menu ya, rekomendasi menu nanti akan saya bolongkan. Nanti kembali ke dokter untuk check up. Oke, sami-sami.